148. Mazmur 148 ayat yang ke-13. Ayat 12 dan ayat yang ke-13 saja. Hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, karunia-Nya mengatasi bumi dan langit. Amin. Jadi artinya kita layak, semua orang itu layak untuk memuji Tuhan dan mengagung-agungkan namanya. Oke. Nah, saat ini kita masuk di dalam misi organisasi. Misi organisasi ini adalah misi yang teratur atau terarah. Nah, mengapa dikatakan misi yang teratur dan misi yang terarah? Karena di dalam organisasi misi itu pengutusan semuanya itu diatur secara mendetail. Ya, misi yang teratur dan terarah sebab semua yang diutus, oleh organisasi misi, yang diatur oleh organisasi misi atau yayasan, ya, yayasan misi, semua yang diutus oleh organisasi atau yayasan misi diatur secara terperinci atau mendetail. Nah, jadi kalau seseorang diutus oleh yayasan misi, organisasi misi, sekolah misi, ini harus bertanggung jawab kepada yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua, yayasan atau organisasi atau sekolah, ya, sekolah misi. Dan yang ketiga, bertanggung jawab atas diri sendiri. Nah, mengapa kita harus bertanggung jawab kepada diri sendiri? Kalau kita mau bertanggung jawab kepada Tuhan, kita belajar untuk bertanggung jawab sebelum kita melakukan tanggung jawab yang akan kita kerjakan. Kita juga harus bertanggung jawab atas diri kita, karena diri kita ini sebagai utusan Allah. Jadi ingat, tanggung jawab yang harus kita kerjakan itu 3 hal. Bahkan 4 hal. Yang satu lagi apa? Bertanggung jawab atas tugas-tugas misi kita. Bertanggung jawab atas tugas-tugas misi kita. Artinya pekerjaan misi yang kita lakukan. Ini, ya. Dan yang kelima, bertanggung jawab juga atas
orang-orang yang sudah kita injili. Artinya apa? Mengapa kita harus bertanggung jawab kepada orang yang kita injili? Artinya kita tetap mendoakan mereka. Jadi percuma kalau sudah kita injili, kita lepas, kita tidak kita doakan. Kalau kita mendoakan mereka, berarti apa? Kita masih tetap mengcover orang itu. Berarti orang itu masih menjadi tanggung jawab kita. Baik orang itu belum menerima Injil maupun orang itu sudah menerima Injil. Karena apa? Lewat doa kita ini Roh Kudus akan bekerja. Kapan waktunya untuk mereka bertobat itu urusan Tuhan. Yang penting tugas kita hanya memberitakan Injil. Ini ya. Jadi tujuan dari misi organisasi adalah ini. Misi organisasi ini kalau saya katakan sangat bagus sekali. Karena kita itu ada yang karena kita ada yang memperhatikan. Jika kita ada di perlindungan misi organisasi atau yayasan atau sekolah misi ya, berarti kita itu masih di mentor. Berarti kita masih di mentor. Artinya masih diperhatikan. Ini. Karena kita kalau baru-baru diutus, itu kita memang harus perlu mentor. Masih perlu bimbingan. Masih perlu diajar. Atau masih perlu pengarahan. Ya. Ini. Kalau kita bermisi sendiri, kita harus mempunyai mentor juga. Supaya apa? Tujuan kita mempunyai mentor itu supaya apa? Supaya pelayanan kita itu terarah. Selain terarah, kita bisa minta juga dukungan doa. Walaupun saya itu misi sendiri, hanya kerjasama saja dengan yayasan misi, tapi saya tetap punya mentor. Kalau ada apa-apa saya cerita bahwa saya begini. Dan mentor saya sampai hari ini tahu kalau saya bergabung di Bison. Saya cerita semuanya. Waktu sejak corona saya nggak bisa keluar, nggak bisa ngajar di Hopasia lagi, nggak bisa kerjasama lagi dengan OMF dan sebagainya, karena itu semuanya itu pekerjaan saya itu baik ngajar maupun penginjilan itu keluar semua. Karena ngajar saya bukan di tempat seperti sekarang ini. Kalau sekarang kan istilahnya ngajar saya udah nggak kemana-mana, ke sini aja, tinggal di sini juga. Nah, kecuali nanti kalau sudah di Ensuna, baru saya datang ke sini. Nah, itu kan. Jadi selama saya cerita semuanya bahwa saat ini
untuk sementara karena corona ya ada satu gereja yang tidak ada gembalanya. Saya diminta untuk menjadi gembala khotbah tiap minggu. Ya itu saya ceritakan semuanya supaya mereka tahu dan mereka mendoakan kita. Dan sampai hari ini saya keluar pun dari GPKM, saya ada di sini saya cerita sama mereka. Walaupun istilahnya mentor saya itu jauh. Mentor saya itu ada di Amerika. Nah, tapi tetap kita berhubungan. Bahkan kita tetap apa? Berdoa bersama-sama lewat di WA. Itu. Nah, jadi kita itu sangat membutuhkan mentor. Nih. Nah, kalau kita ingin mempunyai mentor, itu mentor kita itu harus orang yang senior. Kalau mentor kita sesama mahasiswa-siswi gini, nggak pas. Karena apa? Sama-sama belajar masihan. Jadi nggak pas. Kita harus mencari orang yang senior. Mencari orang senior dan mencari benar-benar orang itu mau memperhatikan kita. Itu benar-benar mau istilahnya kita itu dijadikan anaknya. Istilahnya itu begitu. Mentor saya itu umurnya sudah 70 lebih mentor saya. Karena dia orang misionari. Dia misionari di Indonesia itu sudah 40 tahun lebih. Ya, meninggalkan negaranya datang ke Indonesia sudah 40 tahun lebih. Dan di Indonesia dia bukan hanya tinggal di satu tempat. Berapa tahun dia tinggal di Jakarta, berapa tahun lagi dia tinggal di Medan, berapa tahun lagi dia tinggal di mana dan sebagainya. Itu. Nah, jadi inilah yang namanya misi organisasi. Jadi pelajaran saya itu hanya saya ambil yang penting-penting saja. Tidak semuanya saya kasih. Nanti kalian bingung. Jadi yang penting-penting aja saya ambil ya. Jadi inilah yang dinamakan misi organisasi. Jadi kalau misalnya nanti ada ujian ditanya apa misi organisasi itu, jelaskan. Jelaskan apa yang sudah kalian catat. Kalian catat kan? Nah, itu jelaskan ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam misi sifat dan ciri misi. Sifat sebetulnya kalau lebih praktis lagi di tempat-tempat kampus-kampus itu pakai ini kertas. Kertas ditaruh di sini, dijepit, tinggal buka. Habis kertasnya penuh, tinggal buka lagi. Jadi waktu kita enggak terbuang untuk menghapus. Ya itu nanti pelan-pelan lah akan saya usulkan. Nah, ya waktu kita habis untuk menghapus itu berapa menit? Ayo. Nah, ya. Oke, kita masuk di ciri dan sifat misi. Kalau manusia aja mempunyai ciri dan sifatnya. Contohnya, misalnya Desi, ciri-cirinya apa? Nah, semua udah tahu ya. Nah, sifatnya Desi itu apa? Semua sudah tahu ya. Nah, begitu juga misi pun mempunyai ciri dan sifatnya. Nah, kita akan melihat ciri dan sifatnya misi itu apa? Yang pertama, memiliki tujuan. Memiliki tujuan.
memiliki tujuan dan tindakan. Jadi kalau ada tujuan pasti ada tindakannya. Misalnya tujuan dari si Yosua apa? Tujuan dari Yosua dia sudah bertobat menyerahkan dirinya dan tindakannya apa? Kalau sudah menyerahkan dirinya mau menjadi seorang hamba Tuhan, tindakannya apa? Masuk sekolah Alkitab. Nah, pilihannya masuk sekolah Alkitab di mana? Kan banyak sekolah Alkitab. Tapi Yosua milih di Bisom. Nah, itulah maksudnya ya. Jadi kita akan lihat memiliki tujuan untuk apa? Tujuannya adalah menanggapi A3, ya kan? Jadi ciri dari misi, ciri dan sifat dari misi ini memiliki tujuannya. Nah, tujuannya itu apa? Tujuan dari misi itu adalah menanggapi A3, amanat agung Allah. Supaya amanat agung Allah ini yang sudah kita tanggapi, bukan hanya sekedar kita tanggapi, bukan hanya sekedar kita mengerti, bukan hanya sekedar kita tahu apa A3 itu. Tetapi ada tindakannya, tindakannya adalah apa? Melakukan tugas A3. Nah, melakukan tugas A3 ini berarti apa? Kita pergi. Bahasa kerennya go. Ya. Jadi melakukan tugas A3 amanat agung Allah artinya pergi untuk memberitakan Injil dan apa? Menjadikan murid, ya, menjadikan murid dan apa? Mengajarkan apa? Kebenaran ya, firman Tuhan. Nah, ini catat. Nah, ini ya. Jelas ya? Walaupun saya bikin singkat-singkat gini tapi jelas ya. Nah. Catatlah. Sudah? Sudah ya. Kita masuk yang kedua. Ciri dan sifat misi yang kedua. Kalau papan tulisnya panjang enak. Dibagi 2. Enggak sering-sering gabus. Nah, iyalah ruangan kita sempit. Nah. Ya. Sebetulnya kalau bisa ya, bisa juga kita bikin lebar. Ini ditinggikan, ini, terus ini di bawahnya. Jadi panjang. Oke. Ciri dan sifat misi. Yang kedua, mempunyai strategi dan metode. Jadi kalau ada strategi pasti ada metodenya. Ini.
Strategi itu apa? Strategi itu adalah cara penyampaian PI. Nah, kita sudah tahu cara penyampaian PI-nya. Cara penyampaian PI-nya kita sudah tahu. Bahkan kita sudah praktekkan, ya kan? Walaupun prakteknya masih banyak kekurangan, tapi biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Yang penting kalian tetap semangat untuk ber-PI. Gitu. Nah, jadi yang kedua mempunyai strategi, artinya cara penyampaian PI. Nah, cara penyampaian PI-nya itu ada metodenya. Metodenya ini apa? Metodenya kita sudah belajar meneladani PI Yesus dan PI Rasul Paulus. Inilah metode caranya. Cara kita ber-PI. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. PI Yesus dan PI Rasul Paulus sudah saya sampaikan kan itu kan? Nah, ini. Kenapa ujian saya itu tidak pernah ujian yang pakai hafalan? Karena saya tidak mau hafalan, saya mau pengertian. Makanya setiap kali ujian saya kasih apa? Buka Alkitab. Pengertian saudara bagaimana mengenai misi yang sudah dipelajari. Itu. Karena saya nggak mau hafalan. Kalau hafalan itu percuma. Saya mau pengertian. Kalau pengertian itu berarti kita melaksanakan PI-nya itu lebih enak. Gitu. Gak apa-apa. Pegang penghapus, nggak masalah. Yang penting pokoknya kamu ngerti, itu aja. Mau tangan saya gelepotan itu nggak masalah, bisa dicuci. Yang penting kalian ngerti, kalian semangat, udah semangat untuk belajar. Jangan dosennya semangat, kalian nggak semangat. Nah itu, kalau kalian nggak semangat, dosennya jadi nggak semangat. Tapi kalau kalian semangat, dosen lebih semangat. Nah itu. Nah, sama seperti orang khotbah. Kalau yang pengkhotbahnya itu sudah sengaja pakai suara yang lantang supaya nggak ngantuk, supaya jemaat itu benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Jadi apa? Yang khotbah semangat. Tapi kalau yang khotbah sudah semangat, jemaat masih ngantuk-ngantuk, suara sudah lantang, itu sudah benar-benar nggak tahu lah pikirannya jemaat kemana, saya nggak tahu. Ya, tapi puji Tuhan. Selama kalau saya khotbah di gereja itu jarang ada yang ngantuk. Makanya kalian itu ya belajar suaranya itu yang lantang-lantang, khususnya yang laki-laki ini. Ya, nah, istilahnya tuh saya lihat juga doa pagi nggak ada semangat sama sekali. Doa pagi barenungan ngomong kadang nggak jelas apa yang diomong. Coba. Suara itu jangan disayang-sayang lah. Tuhan itu memberikan kita suara itu untuk apa? Menyerukan firman Allah, serukan firman Allah itu. Jangan kita buka di dalam. Nah, justru bangun tidur itu yang semangat, jangan dibawa masih ngantuk. Makanya jangan begadang, tidur cepat. Itu, ya. Jadi semangat, biasakan. Masa calon penginjil, calon-calon misionari, calon-calon pendeta, pengkhotbah suaranya, khususnya yang laki-laki ini ya semangat lah. Masa kalah dengan suaranya perempuan-perempuan? Banci itu namanya. Ayo sudah ya.
Kembali lagi ke sini. Kita masuk yang ketiga. Nanti si Desi, ciri dan sifat misi ini yang pertama, kamu tadi kan keluar, kamu lihat catatan si Yuni. Oh sudah ada, sempat kamu nyata tadi, ya udah kalau sempat. Kalau ada papan tulis gini enak ngajarnya itu. Bingung semalam, terus terang saya nggak ada spidol, ngajarnya mau gimana gitu. Yang ketiga, kita akan melihat misi harus ada penyelesaian. Misi harus ada penyelesaian. Penyelesaian dalam permasalahan. Dalam permasalahan. Dan membutuhkan solusinya. Solusi tahu nggak solusi? Apa? Jalan keluarnya atau jalan keluar dari permasalahan. Dari permasalahan. Nah, yang ketiga, misi harus ada penyelesaian dalam permasalahan dan membutuhkan solusinya atau jalan keluar dari permasalahan tersebut. Nah, contohnya yang semalam. Contohnya semalam yang kalian praktek. Ya. Waktu Yuni mengatakan siapa yang bilang tuh saya janda itu ya. Nah, waktu ada yang mengatakan saya janda, kita itu langsung tanya, maaf ya Bu ya, Bapak kenapa? Enggak, Bapak kenapa kok janda? Nah, kita bisa tanya, maaf ya Bu ya, kenapa Ibu bisa janda? Apakah Bapak sakit terus pergi, maksudnya pergi meninggalkan dunia, gitulah ya istilahnya, atau gimana? Kalau dia bilang, oh Bapak meninggalkan saya, ini, nah di situ sebenarnya bisa masuk langsung pengarahan PI, bukan isinya PI cuma ngobrol nggak tentu arah. Kalau saya lihat kemarin itu kalian sengaja bikin ngobrolnya nggak tentu arah. Itulah terus terang saya nggak suka kalau apa? Kalau praktek di kelas. Karena itu kalian itu ngobrol nggak tentu arah, disengaja, bukannya langsung to the point ke prakteknya penginjilan yang dibikin aneh-aneh lah, yang apa itu saya nggak suka sebetulnya. Jadi saya harap untuk nanti sore kalian serius, kalian benar-benar memperhatikan apa yang diomongkan mereka. Jadi untuk sekedar pertanyaan-pertanyaan itu jangan bertele-tele. Yang penting kita perkenalan. Nah, nama saya ini saya dari Pamilang. Nah, ya saya di sini saya hanya ingin berkenalan dengan Bapak. Udah, katakan aja saya ingin berkenalan dengan Bapak. Gimana keadaan Bapak? Saya sehat. Gimana istri, anak, apakah sehat semuanya? Nah itu, nah bagaimana jawaban mereka? Nah kalau mereka sudah mengeluh, mereka sudah apa? Langsung to the point. Langsung to the point, kita katakan ada Allah yang memperhatikan kehidupan bapak, istri, anak. Itu jangan terlampau bertele-tele. Kalau saya lihat, aduh, pusing saya semalam.
Saya mau ngomong, udahlah saya biarin aja lah kalian mau apa atau apa. Padahal saya sudah capek. Capeknya apa? Saya sudah kasih tahu jangan bertele-tele dan jangan eh, ini ngomong yang tidak terarah. Kemarin tuh terus terang itu saya tahu disengaja itu. Cuma saya malas saja sudah. Capek saya kasih nasihat. Udah, kita masuk ke sini ya. Misi itu harus ada penyelesaian dan permasalahannya. Nah, contohnya itu permasalahan dari orang yang kita injili itu apa? Nah, contohnya seperti kemarin kalau dia bilang saya janda. Nah, jadi langsung aja ditanya. Jadi apa? Nggak perlu lagi bapak kemana atau apa atau bisa langsung aja. Jadi ibu menghidupi sendiri anak-anak. Nah, kalau dia bilang iyalah bagaimana bapak sudah tidak ada apa? Nah, sudah langsung ibu tidak sendiri. Ada Allah yang memberikan kekuatan, yang memberkati ibu jika ibu benar-benar mencari Allah. Jika ibu benar-benar sholat. Nah, itu langsung ke to the point ke PI. Jangan nanti PI bertele-tele tanya ini, tanya itu. Tujuan kita bukan mau cari tahu pribadi dia. Tujuan kita itu untuk apa? Mengabarkan Injil. Ingat ya. Jadi kalau kita PI itu tujuannya kita bukan mencari tahu pribadi orang itu. Tapi tujuan kita datang untuk memberitakan pribadinya Yesus. Ingat. Jadi jangan bertele-tele. Nah, jadi menyelesaikan masalah dan juga memberi jalan keluar. Jalan keluarnya itu tadi. Oh, jadi ibu gak usah khawatir. Nah, kita kasih kekuatan mereka. Ibu tidak perlu khawatir untuk masa depan ibu dan masa depan anak-anak. Tuhan itu bisa memelihara. Nah, itu masuk di dalam solusinya. Solusinya ini. Nah, ya. Jadi kalau PI lakukan ini nanti. Karena di dalam PI Perdesaan dan Perkotaan strategi misi itu khususnya misi perdesaan dan perkotaan itu adalah nilainya praktek kalian. Baik di kelas maupun di luar. Itulah. Kalau strategi misi kan sudah ini tugasnya mencari ini perjalanan Paulus, PI Paulus kan. Nah, itu tugasnya. Nah, ini ya. Yang keempat. Nah, yang ketiga sudah jelas ya. Nah, kita masuk yang kita masuk bukan yang keempat, kita masuk ke tahap ketiga, permasalahan yang harus diselesaikan. Permasalahan yang harus diselesaikan. Permasalahan yang harus diselesaikan. Yang pertama, kita jelaskan. Apa? Semua manusia berdosa. Ini. Nah, setelah contohnya ya kemarin, PI yang kemarin, setelah si ibu itu bilang bahwa saya janda, saya harus menghidupi kehidupan anak-anak saya dan sebagainya itu. Nah, dia mengeluh, misalnya dia mengeluh. Nah, ya itu semuanya akibatnya karena apa? Karena manusia itu berdosa. Bapak meninggalkan ibu, ya kan? Tidak bertanggung jawab atas rumah tangga yang sudah dibina, ini akibat dosa. Nah, itu langsung kita masuk di sini. Solusinya, permasalahannya itu kita jelaskan. Nah, jadi pandai-pandailah. Yang serius kalau PI itu ya. Ini. Jadi kita sekali lagi saya katakan PI bukan kita mau cari tahu pribadi orang yang kita injili, tapi kita datang untuk
memberitakan pribadinya Yesus. Nah, ini ya. Jadi permasalahan PI itu adalah kita menyelesaikan bahwa manusia itu semuanya itu adalah berdosa. Nah, ini kita jelaskan. Atau mau langsung to the point pakai di Roma itu, atau mau diawali terlebih dahulu dari Adam, peristiwa jatuhnya manusia, Adam yang pertama, itulah yang perlu kita sampaikan. Yang kedua, kita jelaskan bahwa akibat dosa itu apa? Ya, maut. Ayatnya kalian sudah tahu kan, Roma pasal 3 itu semua. Itu yang pelajaran apa sudah saya jelaskan kan ini semuanya. Jadi nggak perlu saya ulang lagi. Nah, sudah dicatat? Nah kalau kita sudah jelaskan ini semuanya, kita masuk di dalam penyelesaiannya, solusinya. Bagaimana solusi untuk mengatasi orang yang berdosa ini? Kan harus ada pengampunan dosanya. Nah, pengampunan. Jadi kita masuk di dalam penyelesaian. Tadi itu kan penyelesaiannya itu masuk A, sekarang masuk B, solusinya ya. Nah, ya. Solusinya atau jalan keluarnya. Jalan keluarnya itu adalah apa? Untuk menyelesaikan semuanya dosa supaya tidak masuk ke maut, yaitu kita ceritakan ya pribadi Yesus sebagai penebus dosa dan sebagai juru selamat. Nah, ini yang kita jelaskan. Saya tunggu sampai selesai mencatat. Sudah selesai semua mencatat. Nah, kalau sudah selesai semuanya mencatat, kita akan masuk di mana sifat dan ciri misi ini. Yang keempat adalah sifatnya melakukan misi holistik. Apa misi holistik itu? Masih ingat? Apa? Masih ingat nggak? Misi holistik itu adalah misi yang sempurna. Karena melakukan misi holistik artinya misi yang sempurna, sebab memenuhi seluruh kebutuhan
kebutuhan apa? Manusia. Memenuhi kebutuhan manusia. Manusia itu terdiri dari apa? Roh, tubuh, jiwa, dan roh. roh dulu. Nah, sudah? Jadi menurut pakar misiologi, tahu nggak pakar misiologi itu? Orang yang memperdalami pelajaran misi yang bernama Hage, dia adalah misionari, dia mengatakan bahwa misi yang holistik itu misi yang memperhatikan pertama adalah kita lihat jadi misi holistik itu meliputi yang pertama adalah material. Yang kedua adalah mental. Jangan ditambah-tambah. Sosial dan finansial. Nah, semua ini adalah kebutuhan dari kehidupan manusia yang utuh. Jadi semua ini adalah kebutuhan dari manusia yang seutuhnya, yaitu melengkapi kebutuhan-kebutuhan dari tubuh, jiwa, dan roh. Finansial. Vina, bukan final. Vina. Finansial. Finansial. Sini saya jelaskan. Finansial saya tahu Bu, kalau Vina itu nama bibit saya. Finansial. Bukan Finan. Finan. Apa ini Finan? Oh, ya sudahlah. Ayo. Nah. Nih. Sudah, saya akan bahas satu persatu. Kebutuhan material itu adalah kebutuhan materi yang dibutuhkan manusia. Contohnya misalnya kalau di perdesaan, bukan beras. Tunggu. Misalnya, contohnya kita datang melihat satu daerah, bahwa daerah itu misalnya tidak ada jalan pintas. Jadi misalnya kalau mau kita di sini mau ke depan aja, itu terhalang dengan sungai besar. Mesti harus putar. Nah, supaya waktu kita tidak sia-sia berjalan putar, nah kita
berarti apa? Membutuhkan satu jembatan. Nah, kita ajak mereka rame-rame untuk membuat jembatan. Nah, itu. Jadi kita salah satunya adalah memperhatikan lingkungan. Itu. Apalagi contohnya misalnya di situ daerah situ kekurangan air bersih. Nah, kita ajarkan di daerah Kalimantan ini kan airnya kebanyakan warnanya seperti teh kan? Ya kan? Iya, tidak semuanya, tapi kan banyak kebanyakan daerah-daerah itu kecuali yang ya, kecuali yang tinggal di gunung-gunung tuh, di daerah gunung seperti ini enak air gunung. Nah, kalau di kota justru itu, makanya misalnya airnya kotor, kita ajarkan bagaimana menyaring air yang kita kasih apa dan sebagainya. Itu ada itu caranya itu, pakai ijuk lah apa dan sebagainya, itu saya pernah lihat itu. Iya, ijuk itu sapu yang dari bahan-bahan ya ada. Nah, itulah di situ biasanya dicampur apa itu? Saya pernah belajar. Tapi saya lupa itu. Nah, itu ya. Jadi kita ajarkan mereka untuk cara membuat air yang bersih. Menyaring air yang bersih atau membuat air bersih. Nah, ini. Nah, misalnya kita lihat lagi misalnya di daerah itu banyak orang-orang muda yang buta huruf. Nah, itu kita harus rela. Nah, oh, itu buta warna, beda. Ya. Jadi khususnya yang kita perhatikan itu adalah buta huruf. Kalau buta warna biarin aja. Nah, terserah lah dia, mau merah, mau bilang biru, kuning, mau bilang hijau, terserah lah itu. Nah, yang penting kita berusaha untuk supaya dia bisa baca dan tulis. Dengan tujuan apa? Supaya apa? Dia itu bisa membaca Alkitab. Kita harus rela kita kumpulkan. Siapa yang mau belajar membaca? Nah, itu baik anak mudanya, baik ya, kecuali itu. Nah, kok jangan aneh-aneh ya. Pertanyaan jangan aneh-aneh kok. Nah, ya. Jadi istilahnya kita harus memberikan waktu untuk mengajar mereka. Ini. Itu ya, dengan tujuan supaya mereka itu bisa membaca Alkitab. Kalau buta warna itu udah nggak usah diurusin, itu biarin aja. Walaupun buta warna pun sampai mati, kalau dia percaya Tuhan dia masuk surga kok. Nah, ya. Jadi istilahnya tidak mempengaruhi itu buta warna. Yang penting dia percaya Tuhan Yesus, dia masuk surga itu. Ya, bersyukurlah.
Nah, ya, jadi udah kita nggak perlu ngurusin itu yang buta warna itu biarin aja. Nah, nah, yang soalnya apa? Walaupun buta warna dia bisa masuk surga kok. Nah itu kecuali buta warna nggak masuk ke surga itu tanggung jawab kalian itu. Ya, oke. Dan sebagainya ya ini dan lain-lain. Ini hanya contoh saja. Bu, Nah. kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang bisu, gimana mau ngomongnya? Nah, kalau ketemu orang yang bisu, ya sudah yang penting kita jelaskan firman Tuhan. Dia kan ini bisa mendengar. Nah, kalau bila perlu ya kamu ngajak orang yang bisa ini bahasa isyarat. Wah, biarpun orang bisa dengar kalau dia bisu, mana dia tahu kita ngomong apa? Nah, kalau bisu itu orang bisu ada yang bisa mendengar. Orang yang gini tuh Bu, yang ngomongnya pakai bahasa isyarat. Lah iya, itu bahasa syarat namanya. Tapi dia kalau kita ngomong tuh nggak ngerti gitu, harus pakai gini. Itu tuli. Bukan bisu. Nggak bisa ngomong. Kalau nggak bisa ngomong itu ya pakai bahasa syarat juga. Kalau nggak bisa mendengar itu juga pakai bahasa syarat itu. Tapi kalau misalnya cuma bisu saja bisa mendengar itu lebih enak kita pakai ngomong. Nah, kecuali dia bisu tuli itu baru kau panggil tuh orang yang pakai bahasa syarat itu. Itu ya. Oke. Kita masuk di dalam mental. Ayo, perhatikan. Yang dimaksud mental itu apa? Mental itu termasuk kejiwaan. Jadi, kejiwaan. Kalau material ini adalah memenuhi kebutuhan apa? Secara jasmaninya. Ini. Sekarang kita mau memenuhi kebutuhan kejiwaannya. Jadi istilahnya kalau untuk sembako segala itu masuk di sini, di tubuh. Nanti kita berbicara di sosial itu nanti. Nah, sekarang kita berbicara tentang mental atau kejiwaan. Orang-orang kejiwaan yang di Alkitab mentalnya terganggu yang di Alkitab yang Tuhan Yesus pulihkan itu siapa aja contohnya? Bukan Ayub. Orang-orang yang mentalnya bukan, itu gila. Kalau gila itu sudah enggak ngerti itu. Walaupun kerasukan jiwanya itu beda lagi. Itu bukan mental. Orang kerasukan itu dia tidak memikirkan mentalnya rusak atau apa enggak. Kalau mental ini dia masih bisa merasa apa? Kalau mentalnya tertekan, mentalnya terganggu, dia masih belum stres. Karena mental itu lama-lama akan tertekan. Kalau tertekan itu akan jadi stres gila lama-lama. Nah, sebelum stres dan gila, makanya kita harus selamatkan mereka. Ya, betul. Pelacur itu termasuk mentalnya itu sebetulnya terganggu. Ya, perempuannya waktu Yesus yang dibawa ke Yesus itu, yang disuruh hukum Taurat itu kan biasanya apa? Dilemparin batu. Tapi Tuhan kan bilang apa? Dia hanya menulis di tanah, Tuhan kan. Tulisan yang Tuhan tulis di tanah itu apa? Kasih karunia. Jadi tidak ada hukuman melempar. Bahkan Tuhan Yesus katakan apa? Siapa yang tidak berdosa silakan melempar batu yang pertama, ya kan? Tapi nggak ada kan, satu persatu pergi. Tinggal Yesus dan perempuan itu kan. Nah, Yesus hanya mengatakan apa? Yesus nggak marahin dia. Yesus nggak marahin. Pergilah kamu, bertobatlah, jangan berbuat dosa lagi. Hanya itu aja. Nah, ini ya. Jadi itu salah satunya. Terus juga siapa lagi? Perempuan Samaria. Ya kan? Perempuan Samaria itu termasuk sudah dikucilkan itu. Ya kan? Sampai dia nimba air aja, dia mau ngambil air dia nggak berani pagi-pagi. Ya kan?
Kalau pagi-pagi dia ketemu orang-orang, mungkin disindir-sindir dan sebagainya. Itu perempuan tukang ngambil suami orang apa dan sebagainya kan. Tertekan enggak kalau digituin? Nah, mentalnya justru itu. Nah, sehingga dia apa? Daripada aku disindir-sindir, udahlah aku ngambil air walaupun panas siang-siang nggak apa-apa lah. Antara jam 12 siang atau jam 1. Nah, nanti sore ngambil dia ketemu orang lagi sore, ya kan? Jadi itulah Yesus datang untuk memulihkan mentalnya. Begitu juga kita kalau diutus, kita itu harus bisa memenuhi kebutuhan ini semuanya. Jadi seorang misi itu kerjanya berat loh. Gembala enak. Gembala cuma khotbah, ya kan? Kasih PA, pelajaran Alkitab, kasih komsel, udah dipanggil jemaat sakit dia datang mendoakan sudah. Tapi kalau misi, inilah semuanya ini harus kita ini rangkul semua orang-orang. Contohnya lagi siapa? Bukan hanya orang berzina saja. Nah, Tuhan pulihkan banyak di Alkitab itu. Sakeus termasuk. Dia itu dikucilkan karena apa? Bukan karena kecil pendeknya, karena fisiknya bukan. Walaupun kecil pendek, orang cacat sekalipun kakinya cuma satu pakai tongkat, kalau dia sopan, kalau dia apa? Dihargai orang. Karena apa? Dia pajak setinggi-tingginya. Misalnya pajak yang harus ditarik itu sebenarnya itu misalnya ya 7.000, tapi dia bisa 2 kali lipat 15.000 itu, ngerti? Nah, cukai, ya ngerti? Dulu saya kira pemungut cukai itu dia mungut-mungut. Kalau mungut-mungut itu namanya pengulung, mungut-mungut barang itu namanya pengulung yang nanti kita datangi. Jadi sekali lagi nanti kalau ke pengulung jangan tanya Bapak kerjanya apa. Nanti dia malu. Kita sudah tahu pengulung kok tanya Bapak kerja apa. Hah? Nanti dia bisa minder, dia bisa malu. Ada yang malu, ada yang tidak. Ada yang mereka jujur. Ya inilah pekerjaan saya. Cuma pungut-pungut barang bekas-bekas lah. Ada yang jujur, ada yang nggak malu. Makanya nanti jangan singgung soal pengulungnya. Oke? Ya, ingat. Jadi inilah. Ya, jadi Tuhan mengangkat derajat orang-orang yang mentalnya tertekan. Dipulihkan oleh Tuhan. Jadi kita dulu kamu Saya kan dulu tertekan. Saya depresi, stres. Mungkin kalau enggak terjemahkan mungkin saya bilang. Ya puji Tuhan. Makanya kau sungguh-sungguh. Tapi Tuhan selamatkan. Nah, makanya kamu harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah, rela diproses, ya. Nah, nanti setelah kamu bertobat, kamu diutus lagi, ya. Kamu praktek lagi di tempat gereja, bertahan. Jangan dibesarkan ego kamu, jangan apa. Itu. Saat ini kamu merenungkan, saat ini berdoa, minta dipulihkan sama Tuhan. Oke? Nah. Jadi sudah mengerti ya kebutuhan mental? Sudah. Nah, kita akan masuk sosial. Nah, sosial ini contohnya adalah yang sudah pernah saya katakan, misalnya kita membuat pengobatan gratis. Nah, itu pengobatan gratis. Pengobatan gratis. Terus buat basar murah, ya kan? Terus misalnya buka puasa, kita undang mereka untuk buka puasa bersama. Ya.
Itu termasuk toleransi. Jadi kita korban, ya. Kita korban kalau gereja kita sudah mapan itu baru ya kita siapkan dari gereja uang kas atau kita minta sumbangan dari jemaat-jemaat yang mampu, yang kaya-kaya. Ayo kita buka puasa, kita undang mereka. Nah, kita bikin bazar murah. Ingat yang saya cerita bazar murah? Ya, itu. Inilah namanya sosial. Terus apa lagi? Sembako. Jadi kalau mau kasih semuanya ini harus didasari dengan doa. Dan ada firmannya sedikit. Tapi nggak usah bawa Alkitab, nggak usah. Nah, jadi kalau mereka sudah kumpul, satu kampung itu sudah kumpul mau tensi darah, mau apa dan sebagainya. Ya, kita selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Kalau Tuhan izinkan pagi hari ini kita bisa mengadakan pengobatan secara gratis. Ini bukan karena saya kaya, bukan karena saya mampu, ini karena berkat yang dari Tuhan atau berkat yang dari Isa Al-Masih atau berkat yang daripada Allah. Nah, kita bilang gitu. Jadi dengan demikian sebelum kita diperiksa, alangkah baiknya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena pengobatan ini pun juga manusia yang melakukan. Tetapi yang memberikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan yang baru itu dari Tuhan. Jadi kita perlu mendekatkan diri dari Tuhan. Mari kita berdoa. Singkat aja khotbahnya. Enggak perlu panjang-panjang bertele-tele bertobatlah kamu enggak. Dengan kata-kata istilahnya kata-kata sambutan gitu aja. Itu kan sudah menguatkan mereka. Sudah mengingatkan bahwa dia itu membutuhkan Tuhan, ya kan? Nah, jadi sudah mari kita berdoa. Enggak usah pakai mari kita berdoa menurut keyakinan, enggak usah. Langsung kita berdoa. Pakai dalam nama Tuhan Yesus, sudah. Atau dalam nama Isa, sudah. Nah, selesai itu baru silakan pengobatan gratis. Silakan bagi-bagi sembako. Kalau kita awali dengan adanya kata-kata kekuatan untuk beriman kepada Tuhan dan tidak kita ajak doa, kita cuma kasih-kasih, itu namanya apa? Pemberian. Bukan pelayanan holistik. Kalau pelayanan holistik itu semuanya itu didasari dengan firman dan doa. Ingat ya. Nah, jadi nggak ada misi atau penginjilan itu dengan pemberian aja, nggak ada. Yang terutama harus firman Tuhan itu harus disampaikan terlebih dahulu ya. Dan sini finansial. Finansial ini berbicara tentang apa yang menjadi kebutuhannya. Itu semuanya kita perhatikan. Ya kan? Kebutuhan misalnya kita saat kita mengunjungi satu rumah. Aduh, kasihan kali orang tua ini. Sudah nggak punya anak, tinggal sendiri. Nah, kita kasihlah, misalnya kita bawa apa, kebutuhan dia setiap harinya apa, misalnya dia minum kopi, besoknya kita bawalah, kalau kita datang lagi yang kedua, bawalah gula sama kopi. Nek, panggil Nek atau panggil apa, nih untuk nenek ya, minum. Nah, itu. Nah, sebelum kita kasih, habis kita kasih firman Tuhan, kita kuatkan dia. Nah, bahwa walaupun nenek tidak punya anak, tidak ada saudara,
semuanya, tapi ada yang memperhatikan, yaitu apa? Tuhan atau Allah, apa ini, dan juga Tuhan bisa gerakan orang-orang untuk memperhatikan nenek. Nah, contohnya apa? Saya digerakkan hati oleh Tuhan untuk memberikan sesuatu kepada nenek. Nah, itu. Jadi omongan kita itu jangan tidak terarah seperti kemarin itu. Yang apa aja yang ditanya itu. Nggak perlu ditanya itu. Jadi terarah. Jadi kedatangan kita itu bukan ngurusin pribadi mereka. Tapi fokus ke firman Tuhan. Ini ya. Nah, jadi kita tahu kebutuhannya dia itu apa. Jadi yang dibutuhkan pada saat kita menginjili. Misalnya dia dalam keadaan sakit juga, anak nggak ada, ini semuanya dia seorang diri. Nah kita apa, misalnya lukanya nggak sembuh-sembuh, belilah betadin. Nah ya kan, berkorban dikit, beli betadin, beli apa untuk supaya diobati, gitulah ya, dan sebagainya. Inilah contoh dari pelayanan holistik. Nah, oke. Udahlah, saya kasih istirahat cepat. Enggak sampai 5 menit ya. Istirahat, silakan. Nah, oke. Kita sekarang masuk ke A3 sebagai misi Allah yang praktis. Artinya kita itu menyampaikan Injil secara praktis, secara to the point, secara singkat, tidak bertele-tele. Itu artinya. Oke? Nah, kenapa bunyi-bunyi gitu? Nah, 1. Injil disampaikan secara sederhana. Jadi kita harus melihat orang yang kita injili. Kalau orang yang kita injili itu adalah orangnya, maaf, tidak berpendidikan, kita harus memakai bahasa yang sederhana mungkin. Loh, ini sudah direkam atau belum? Nah ya. Jadi kita harus melihat, ya, sekali lagi kita harus melihat orangnya. Bukan berarti kita meremehkan orang itu, enggak. Kalau nenek-nenek kita harus pakai benar-benar pakai bahasa yang sederhana. Jangan pakai to the point. Mana ngerti nenek-nenek to the point, ya kan? Mana ngerti lagi nenek-nenek istilahnya? Hah? Ya kalau itu umur sudah 90 itu sudah agak pikun. Iya, makanya sudah pikun. Jadi udahlah, saya nggak terlalu banyak ngomong saya. Hanya itu ya. Ayo kembali. Nah, jadi ingat, kita jangan di hadapan orang-orang yang tidak berpendidikan, apalagi nenek-nenek, itu kita harus menyesuaikan. Jangan sok-sokan memakai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, nggak perlu. Di dalam penginjilan sekali lagi saya katakan tidak perlu pakai bahasa Ibrani dan Yunani. Kecuali kalian khotbah itu pun juga kalian lihat. Kalau jemaat kalian orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak perlu pakai istilah Yunani dan Ibrani. Kecuali kalian berkhotbah dengan orang-orang yang misalnya mahasiswa. Nah itu bisa terima itu kalau kita pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, itu mereka masih bisa menangkap. Ya, jadi ingat.
Injil harus disampaikan sesederhana mungkin. Ini. Yang kedua, terukur atau menjangkau. Nah, Injil itu ukurannya itu, ukuran yang disampaikan itu menyampai kepada jangkauan. Ukuran itu adalah jangkauan atau ajangkauan. Jangkauan Injil yang diberitakan itu adalah menjangkau seluruh suku dan bangsa. Ini. Jangkauannya atau ukurannya itu sampai ukurannya, jangkauannya sampai ke ujung bumi. Sampai ujung bumi. Semua suku dan bangsa, semua suku, bangsa dan kaum bahasa. Inilah ukuran atau jangkauan dari misi kita. Sudah? Oh belum? Ya, saya tunggu sampai selesai nyatat. Misi yang ketiga, misi harus dilaksanakan dengan tindakan. Jadi misi itu nyata. Ya, yang ketiga itu adalah misi itu nyata. Nah, maksudnya nyata itu ini dilaksanakan dengan jelas. Ya. Yang ketiga itu misi itu nyata. Nyata. Harus dilaksanakan dengan tindakan. Misi itu misi itu nyata. Misi itu nyata. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat baru misi itu nyata. Misi itu, tunggu yang ketiga itu, misi itu ada tindakan. Misi itu ada tindakan, jadi harus dilaksanakan. Yang keempat, misi itu nyata. Ya, yang keempat misi itu nyata. Nah, nyata itu artinya misi itu artinya misi suatu pekerjaan yang nyata. Nyata. Artinya apa? Terbukti. Terpercaya. Ya, misi itu benar-benar firman yang disampaikan yang benar-benar ada hasilnya. Hasilnya itu apa? Kalau Roh Kudus bekerja, orang itu bertobat. Jadi misi itu pekerjaan yang nyata. Bisa diterima oleh pikiran kita. Itulah. Sudah? Sudah semuanya saya hapus. Kita masuk yang kelima.
Yang kelima, misi ada waktunya. Ada waktunya. Maksudnya apa? Ada waktunya. Maksudnya masanya itu sampai kapan? Waktunya tuh berakhir kita berhenti misi tuh kapan? Bukan. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dan sampai nafas akhir hidup kita. Jadi kita ini kalau masih hidup, masih bernafas, masih kuat berjalan, bermisilah kalian. Jangan berhenti. Kecuali kalian sudah umur. Nah, kalau kita sudah tidak bisa lagi jalan. Tapi kalau kita masih kuat walaupun nggak bisa berjalan, kita masih bisa bermisi. Orang-orang yang datang kepada kita, kan kita masih nggak pikun. Kalau kita nggak pikun, kita masih bisa bicara, sampaikan. Dan kita tetap juga bermisi di dalam doa, mendoakan. Khususnya adalah mendoakan kalau kita sudah punya anak, cucu, mantu, ya kan? Itu ya, anak cucu. Jangan anak cucu saja, mantunya tuh juga didoakan supaya mantunya tuh bertobat. Nah, itu. Ya, ada cicit ya, cicit doakan. Hah? Ya boleh, mau doakan besan, mau doakan sepupu, itu pokoknya silakan. Itu. Ya. Oke. Dari pembicaraan saya dari awal sampai saat ini ada pertanyaan enggak? Sudah ngerti semuanya ya? Kalau sudah ngerti semuanya, kita akan masuk. Saya selesaikan sampai ini ya. Sampai ini selesai. Nah, sedikit lagi. Misi suatu organisasi yaitu menjangkau seluruh bangsa. Itu. Karena tujuan dari organisasi misi, tujuan dari yayasan misi, tujuan dari sekolah-sekolah misi itu adalah untuk menjalankan amanat agung Allah. Itu ya. Nah, kita akan melihat satu misi yang sudah kita pelajari. Kita akan melihat mengenai tentang satu hal lagi. Yesus, ya ini catat baik-baik ini. Catat baik-baik dari buku ini. Yesus memerintahkan sudah. Yesus memerintahkan murid-muridnya mengajarkan segala hal. Segala hal itu yaitu maksudnya itu adalah misi holistik tadi yang memenuhi mentalnya, sosial dan sebagainya yang sudah saya jelaskan, ya. Jadi
sesuai mandat Yesus yang diperintahkan kepada murid-muridnya, itulah yang kita juga lakukan di dalam kita ber-PI atau bermisi. Ya, sekali lagi catat, Yesus memerintahkan murid-muridnya mengajarkan segala hal yang Yesus sudah ajarkan kepada mereka sebelumnya. Oh ya, saya ulangi lagi. Yesus memerintahkan murid-muridnya mengajarkan segala hal yang Yesus sudah ajarkan kepada mereka sebelumnya. Jadi kita harus mengikuti misinya Yesus. Itu maksudnya. Ya. Terus titik ya itu. Bukan mengajarkan hal-hal lain. Maksudnya bukan mengajarkan hal-hal yang lain itu artinya kita mengajarkan tidak boleh menyimpang dari firman Allah. Artinya jangan mengajarkan hal-hal yang lain. Harus fokus mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Itu ya maksudnya. Oke? Titik itu ya. Apa yang mereka ajarkan? Apa yang mereka ajarkan adalah apa yang mereka terima dalam pengajaran sebelumnya. Artinya apa yang murid-murid itu terima dari pengajaran Yesus, itulah yang dia ajarkan. Itulah yang mereka sampaikan kepada orang-orang yang diinjili. Itu maksudnya ya. Ya. Sudah ya, waktu kita sudah habis. Oke. Ya sudahlah. Nanti kita lanjutkan.